Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Nata Kalapa, sahabat nakal dan Omar sekalian. Nah, kali ini kita akan lihat gimana proses pembuatan bonsai kelapa. Nah, kali ini kita ada bahan. Ini kemarin udah kita rendam 2 hari ya. Jadi dari pembibitan itu kita dapatnya seperti ini, dan kita rendam dulu di ember yang ada airnya tuh ya. Nah, seperti ini ya, sekitar 2 hari lah. Terus rencananya ini akan kita buat di dalam pot keramik seperti ini. Nah, ini udah ada 1 daun, 2, 3, 4 daun ya. 4 daun berarti sekitar 5-6 bulan ini ya usianya. Oke, kita butuh untuk membersihkan ini, dan kalau yang punya catok ya bisa pakai catok, atau kalau yang nggak ada juga bisa dipakai tang ya, di bukanya seperti ini. Nah, ini caranya seperti itu. Terus kita bersihkan dulu sabutnya ya. Nah, sabut kelapa ini di sini pelan-pelan kita bukanya karena ada akar-akar yang sudah mulai tumbuh. Biasanya kalau udah seperti ini tuh akarnya juga udah pada keluar tuh ya. Nah, ini pelan-pelan aja kita buka ya. Mudah dan nggak begitu sulit ya untuk membuat bonsai kelapa yang bisa tampil lucu. Dan ini kalau lihat seperti ini kelihatannya batoknya kecil nih, soalnya ininya aja segini. Dan setelah dibuka tuh lihat, ini batoknya mungil guys. Tuh sahabat, ini cuman ukuran minion ya. Udah lama baru ketemu lagi nih batok kecil seperti ini. Terus kita buka pelan-pelan karena sensitif nih kalau misalkan sampai lepas atau sampai patah, bisa menyebabkan kegagalan dalam nanti proses pembuatan bonsai kelapanya. Ini udah kelihatan ya, tuh kecil batoknya, with will pokoknya mah uhuy ya, uhuy saja. Nah, ini tadi kan saya bilang direndam dulu ya 2 hari. Itu juga salah satu tip atau triks ya, biar nanti dalam pembersihan sabut kelapa itu nggak susah, karena kalau basah dia lebih mudah tuh ya, lebih mudah. Kalau kering dia akan sulit untuk dibersihkan. Oke. Ini udah mulai kelihatan ya, dan kita coba masuk nggak sini ya. Masuklah segini ya. Nanti kita beres-beresin dulu ininya nih biar bisa masuk tepat ke pot nih. Nah, kalau misalkan saya sih biasanya disisain ya, karena tetap saja nanti yang ditampilkan mungkin batoknya cuman setengahnya gitu, segini ya.
Ini kita sisain aja sabutnya yang masih tetap menempel, kita biarkan ini. Nah, pelan-pelan aja, alon-alon baik, lalaunan kalau orang Sunda bilang banyak. Nah, lalaunan gitu. Nah, kalau catok itu sekalian bisa dipakai buat potong, jadi nggak ditarik, langsung dipotong tuh ya. Itu kelebihan catok dari alat lain ya. Nih dia, potong-potong aja gini juga bisa langsung potong, biar bisa masuk nanti ke potnya. Nah, kalau untuk akar sih sebenarnya ya kan akarnya kelapa banyak, jadi serabut ya sistemnya akarnya itu, jenisnya akar serabut, jadi jangan takut misalkan ada yang kepotong, dia tetap masih bisa survive kok. Ini dari awal nih ya, nanti kita akan terus review perkembangan berapa bulan ke depan dari bonsai yang kita buat bersama ini di sini. Ini sekarang nih bulan Juni ya, tanggal 19 hari Sabtu 2021. Jadi nanti kita akan terus update ya, sampai nanti dia bisa akan seperti apa jadinya. Nah, jadi ini sudah hampir selesai dan kita coba masukin ke pot ya sini ya. Nah, ini ternyata pas ya. Kita tadi nggak tahu juga sih ukuran batoknya seperti apa, tapi pas dibuka sih alhamdulillah ini ngepas. Jadi kita akan lanjutkan terus ya. Nah ini, nah mungkin gambarannya nanti seperti ini. Terus kita rapihin lagi sedikit nih area belakangnya, dia biar bisa masuk juga ke dalam potnya ya. Nah seperti ini. Nah, untuk pemilihan pot ya kadang-kadang kita juga perlu lihat view secara keseluruhannya, dia nanti akan seperti apa, bagusnya di pot tinggi atau di pot ceper. Sebentar, saya juga ada pot yang ceper ya, nanti coba kita bandingkan mending di pot ceper atau di pot yang keramik ini yang tinggi. Menurut saya sih ini batoknya sudah mulai kelihatan, dan menurut saya juga ini cukup bagus ya. Untuk tahap awal sih batok sebesar ini lumayan susah juga dicarinya gitu ya. Dan ya kita lihat saja ini hasilnya akan seperti apa berapa bulan ke depan. Terus ya itu juga kalau nggak keburu ada yang minat ya, kalau ada yang minat ya kita lepas kita jual. Oke. Nah, kalau untuk bibitnya sendiri sih ini pasaran bibit sekarang 25.000 sampai 50.000 ya, tergantung bibitnya juga. Jadi buat yang mau belajar bibit kelapanya dapat dari mana Om ya, bisa coba hubungi kita nanti biar kita bantu juga untuk mendapatkan bibit kelapanya gitu. Nah untuk media itu sebenarnya kita nggak usah terlalu pusing-pusing bingung ya mikirin medianya seperti apa. Ini kita ada sabut kelapa ya, kita masukin aja sabut kelapa di sini ya, karena ini masih awal-awal itu dia masih bisa survive bertahan dengan media apa yang ada di sekitar kita. Kalau tanah sih tetap kita harus kasih tanah, jadi nanti kita akan kasih tanah juga ya. Ini kita potong dulu aja.
ya. Nah, kalau sudah, kita akan masukin tanahnya ya. Nih, kalau udah nanti kita potong-potong aja sini, potong gini. Tuh. Ini lapisan pertama kita kasih sabut kelapa, kemudian nanti kita kasih tanah ya, medianya ya. Ntar kita ambil dulu tanahnya. Oke, nah ini tanah ya. Tanahnya udah kita siapin tanahnya. Dan kita juga sebenarnya ini ada pot nih. Nah, ini pot yang pot bonsai yang ceper ya. Nih, gini. Ya. Ini atau yang mana nih gitu kan? Sini kali kayaknya sih. Saya lebih prefer yang ini aja dulu. Langsung saja kita Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Untuk akar-akar yang patah juga ini bisa dibuang aja ya, buang aja nih. Akar-akarnya yang kira-kira membusuk gitu, buang aja, apa-apa. Udah patah sih sebenarnya. Ini kita potong aja akar-akarnya. Ada akar baru sini, mudah-mudahan sih dia bisa survive ya karena akar yang sini. Oke, udah masuk nih medianya tuh ya. Kelihatannya udah kita kasih tanah. Ya, kita tinggal bersihin dulu apa namanya, tanahnya. Sekalian kita cek untuk aliran airnya. Jadi apa namanya, media itu harus porus ya. Porus itu jadi dia harus cepat turun airnya, jadi tidak menggenang di dalam pot. Ini kelihatan nggak nih tuh? Nah gitu, itu harus ini ya, turun airnya tuh. Airnya turun ke bawah. Ya, turun mah ke bawah ya, kalau naik ke atas. Tapi maksudnya jangan sampai terhambat aliran air di pot. Oke, udah seperti ini, kita tinggal bersih-bersih aja sih. Bisa pakai apa namanya, pecahan beling, atau misalkan nanti kita amplas ya, pakai amplas juga bisa. Nah, untuk sentuhan akhir ya, sentuhan akhirnya biasanya saya kasih ini dia, ini yang bisa bikin cantik. Nah, ini adalah pasir malang. Jadi
kita taburin pasir malang di sini. Dan ini yang akan bikin kesan rapih dan enggak kotor ya, tidak kotor gitu. Jadi pas nanti disiram air juga dia kelihatannya bersih gitu. Jadi buat disimpan di meja, misalkan meja kantor atau ruang tamu ya, itu bersih tuh, bagus kelihatannya. Nah sudah seperti ini aja. Kalau misalkan ada yang lihat itu langsung jatuh cinta, langsung dijual juga bisa nih. Kita beli bibitnya 20 atau 25.000, beli potnya ya 50 ribuan misalkan, itu udah bisa kita jual ini 100 sampai dengan 200.000 juga mungkin ada yang mau, kalau ada yang mau ya itu juga. Nah ini hasil sementara seperti ini, dan nanti akan kita lanjut di video berikutnya di proses amplas ini ya, sama kita akan bersihkan ini sabut kelapanya. Nah ini nih sabut pembungkusnya ya. Jadi nanti saya akan coba bikinkan videonya lagi yang part 2 nya yang khusus si bahan bonsai kelapa ini sampai jadi bisa terlihat kerdil gitu ya. Karena ini kalau dilihat sekarang 1, 2 tuh masih 3 jengkal ya sama daunnya mah. Nah ini sahabat nakal tuh hasil akhirnya tuh, tam-taram ya. Ini coba lihat sini tuh. Nah sip tuh ya. Nah ini si batoknya kecil nih tuh, cuman sebesar ini apa ya, sebesar waluh gitu ya, waluh labu siem, atau sebesar bola kasti lah ini ya, ini minion. Nah ini yang oranye ya, orange. Oke, yang minat ini bisa langsung dikirim ya, harganya 250.000 250.000, sok langsung di komen aja nanti biar kita kirim langsung ke alamat sahabat Tata Kalapa ya. Ini 250.000, potnya pot keramik ya, batoknya kecil dan warna yang oranye. Yang oranye lumayan susah ya cari-cari jenis yang oranye tuh. Oke, sementara itu dulu, tetap semangat dan sehat selalu. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.